close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we... Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-Saidah melakukan kunjungan sekolah ke Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar dalam rangka agenda ujian praktikum mata pelajaran biologi. Kegiatan ujian praktikum sudah menjadi agenda rutin tahunan yang diselenggarakan di Madrasah Aliyah As-Saidah. Khusus untuk kelas 12 Aliyah, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar atau BBPBAT adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Jumlah peserta kunjungan ini terdiri dari 83 orang siswa atau siswi. Kegiatan kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi ranah keterampilan siswa atau siswi dalam mata pelajaran biologi. Selain itu juga untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang budidaya ikan air tawar. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Kunjungan ini diawali dengan penerimaan peserta kunjungan di Aula BBPBAT oleh Bapak Jaka Trenggana selaku Kepala Balai Informasi BBPBAT. Ya, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kami dari Pondok Pesantren As-Saidah, Yayasan Pondok Pesantren As-Saidah, partai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ya. Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, ya. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya tinggalnya di Kabupaten Sukabumi, berarti di bawah Kota Kabupaten Sukabumi. Nah, kalau balai hutan ini di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk luasnya sekitar 25,6 hektar. Jadi untuk ikannya memang kita khusus budidaya ikan air tawar, ya. Ikan air tawar khusus. Jadi tidak ada ikan bandeng, titik, tidak ada di sini, ya. Jadi banyaknya ikan air tawar Indonesia di Sukabumi ini. Nah, kalau untuk air laut itu ada di Lampung. Jadi, kalau ada nanti saya mau tahu cara budidaya ikan air laut, misalnya, itu bisa ke Lampung. Dan kalau Payau itu bisa ke di sini ikan-ikan yang memang air tawar yang biasa dimakan oleh adik-adik sekalian, ya. Ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan patin, ikan gurame, ada udang galah, ada kodok, ya, ada udang galah juga, ada sekitar ikan hias juga, ada koi, ya, ikan koi dan ikan momet dan mantis. Ya, ada berbagai ikan yang kita budidayakan. Nah, kemana kan ikan itu? Kita di sini memang bukan pembudidaya untuk petani langsung, ya. Jadi kalau petani kan memindahkan atau
budidaya ikan itu dijual langsung, dijual untuk dapat uang. Nah, kalau di sini banyaknya itu kita produksi ikan untuk satu untuk perbaikan ya, perbaikan indukan itu ibu bapak. Dan untuk apa benihnya, untuk kemana benihnya itu biasanya kita itu ada program kementerian itu ya, Republik Indonesia ini ada berikan gratis ke kelompok pembudidaya ikan ya, kelompok pembudidaya ikan atau pesantren ya, makanya nanti kalau Asaidah misalnya punya kolam bisa mengajukan ya, mengajukan ikan apa di seluruh Indonesia kurang gitu ya, jadi harus bersabar. Ya ada nanti diajarkan oleh Pak Ucu ya, Pak Ucu nanti mengajarkan cara budidaya ikan mas ya. Jadi budidaya ikan mas ini ya, budidaya ikan itu ujung-ujungnya untuk apa? Untuk dijual ya. Jadi ya mungkin dari dapat 80 orang anak-anak ini bisa nanti ada yang senang ikan atau hobi ikan, terus saya mah hanya mijakin lauk weh. Nah itu kan ujungnya bisa jadi uang ya. Jadi kalau budidaya ikan itu ya satu bisa punya induk ya, induk itu jantan betina, nanti bisa dikawinkan, nanti bisa kawinkan, nanti ada telur, nanti ada larva ya, larva itu anak ikan baru menetas, juga bisa dijual ya. 1 liter bisa di liter ya. 1 liter itu kalau ikan mas sekarang sekitar berapa? 1 liter itu sekitar 400 ribuan sekarang per liter ya. Nah, nanti bukan larva baru umur 5 hari ya. Nanti kita besarkan di kolam 21 hari dari larva sampai ukuran 2-3 cm, itu dia sudah dapat dijual juga. Nah itu bisa dijual di liter atau di ekor. Kalau di ekor ya paling sekitar 30 rupiah per ekor ya. Nanti bisa juga dibesarkan lagi 1 bulan jadi ukuran 3-5 cm, harganya udah tambah lagi ya. Jadi berapa misalnya jadi 150 rupiah per ekor. Lakukan nanti untuk nah sekarang nanti Pak Ucu akan mengajarkan nih cara menjaga ikan, kawinkan ikan agar ikannya bertelur jadi lama dan itu jadi uang gitu ya. Jadi harus berpikirannya ke sana ya. Kalian udah umur berapa sekarang? 19 ya, bersama ya 3 tahun lagi udah 3 tahun 4 tahun lagi udah 20 tahun kan. Terus dapat harus apa namanya, harus bisa menghasilkan uang gitu ya. Jadi ya biasanya orang tua juga ada batasnya untuk ngasih kalian uang gitu. Kalau kalian masih sekolah, sekarang masih belajar, mungkin ada alasan kalian untuk dikasih uang, dan kalian pun punya alasan untuk minta uang kan, untuk beli buku, untuk beli pulsa, untuk beli apa gitu. Tapi kalau sudah sekolahnya sudah selesai, apa alasannya coba? Kan nggak ada. Harus dari uang sendiri ya. Salah satunya itu dari tadi keterampilan yang apa namanya diajarkan di sekolah ya. Dan selain sekolah juga ya harus kalian cari juga keterampilan yang memang disukai oleh diri sendiri gitu ya. Jadi kerja itu usahakan yang memang disenangi oleh kita sendiri. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum yang tadi sudah disampaikan Pak Jaka, sebelum kita kunjungan ke lapangan, ini nanti akan ada pemberian materi tentang budidaya ikan mas. Karena itu kenapa budidaya ikan mas? Karena tadi Pak Ucu sempat menanyakan kenapa harus budidaya ikan mas, dan itu sesuai dengan permintaan dari sekolah ya Pak ya, atau
atau barangkali di pesantren budidaya ikan mas? Oh, belum. Ya barangkali Rere sudah dapat ilmunya barangkali ya. Dan sekarang kita akan memberikan materi tentang budidaya ikan mas. Berarti kalau budidaya ikan mas itu berarti tahapannya dari pembenihan sampai pembesaran ya Pak Ucu ya. Dan nanti setelah pemberian materi baru kita kunjungan ke lapangan. Selanjutnya, pemberian materi ikan mas oleh Bapak Ucu Cahyadi. Setelahnya, dilanjutkan kunjungan langsung ke pabrik pembuatan pakan air tawar oleh Ibu Susi dan kolam pembudidayaan ikan mas oleh Bapak Ucu Cahyadi. Enggak juga. Baik, perkenalkan nama saya Ucu Cahyadi. Nama-namanya mirip dengan penyanyi dangdut Ucu Cahyadi ya. Ucu Cahyadi, saya di sini sebagai analis aquacultur. Terus saya ada di Pokja Ikan Mas. Jadi sekedar informasi saja, di balai ini ada 6 Pokja. Saya berdiri boleh ya? Mungkin ya. Soalnya kembali ke belakang, ikan gurame itu ada ikan nila, gurame dan tambakan. Kemudian ada Pokja catfish. Catfish tadi di dalamnya ada ikan lele dan ikan baung. Terus juga ada patinnya. Nah, kemudian ada Pokja ikan mas. Pokja ikan mas nanti di dalamnya ada ikan mas, ikan nilem, tawes, kemudian ada ikan torsoro. Pernah dengar ikan torsoro? Pernah ya? Apa? Udah ya? Atau ikan pipa sebutnya. Ada juga wader di dalamnya. Kemudian ada Pokja udang, ada udang galah, ada udang paname, dan juga ada Pokja pakan, pembuatan pakan mandiri. Nah, saya termasuk di anggota Pokja ikan mas. Nah, Pokjanya ada pada Su, cuman beliau berhalangan tidak bisa. Sebetulnya ini pada Su yang akan mengisi materi ini, tetapi beliau ada harmonisasi auditor di Bogor. Jadi saya didaulat untuk memberikan materi ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari materi ini. Kita mulai. Jadi yang akan kita bahas tentang pembenihannya, kemudian pembesarannya, kemudian tentang pakannya dan penanggulangan hama dan penyakit. Jadi saya jadi juru-juru ibu nih. Nah, tapi sebelumnya saya mau bertanya nih, di rumahnya ada yang pernah budidaya ikan? Ada? Ada. Budidaya ikannya gara-gara orang tuanya sebagai pembudidaya ikan atau bikinan sendiri? Mantap Pak itu mah. Hebat. Ada yang punya kolam ada di rumahnya ya? Ada ya? Diisi apa ikannya? Ikan hias, ikan hias. Oh tadi juga ada Pokja ikan hias. Di sini ada Pokja ikan hias. Kenapa? Oke. Nah, karena kita sekarang bahasanya ikan mas. Kenapa ikan mas? Ternyata tidak beda dengan ikan-ikan yang lain seperti ikan lele dan ikan nila ya. Ini mudah dipelihara. Mudah dipelihara itu artinya teknologinya sudah dikuasai. Seperti ikan-ikan sungai yang lumayan lama gitu. Terus bisa hidup di perairan tawar dan payau. Payau itu salinitasnya sekitar 0 sampai 10 ya. Jadi antara perpaduan antara tawar dengan air asin. Memiliki struktur daging putih tebal dan kenyal. Lanjut dulu. Nah, ada yang pernah tahu berapa macam jenis ikan mas? Ada nggak? Belum ya. Nah, jadi kalau adik-adik ya disebutnya ya, bapak ibu. Adik-adik ya. Adik-adik. Oke. Jadi kalau adik-adik misalkan di kolamnya nemu ikan yang kayak nomor 1 di atas, warna sisiknya hijau keabu-abuan, kemudian badannya pendek, terus badannya tinggi gitu ya, buntet tapi tinggi, warnanya abu-abu,
Itu namanya Majalaya, jenisnya Majalaya. Kemudian sinyonya kuning, dan kalau sudah besar itu matanya sipit. Coba lihat matanya ini. Tadi beneran. Kalau masih kecil itu nggak akan terlihat sipit, tapi setelah besar itu matanya akan tertutup oleh selaput. Itu sebutnya sinyonya, warnanya kuning. Kalau di koi mirip ogon. Terus badannya ramping ya, mata sipit saat dewasa. Ada juga cangkringan. Cangkringan ini berasal dari Jogja. Ada namanya daerah Cangkringan. Jadi cangkringan juga ada di situ. Warnanya merah. Jadi kalau yang ikan mas yang bukan yang warnanya merah itu bukan koi. Ada juga jenis strain namanya cangkringan. Sisiknya merah, terus kadang merah kekuningan, badannya juga panjang sama kayak raja-raja. Nah, kita masuk ke tentang pembenihan ya. Penyediaan itu untuk pertumbuhan. Dosis pakannya 2-3% bobot biomasa per hari. Ini ilmunya untuk gimana coba bobot biomasa? Ada yang tahu? Jadi bobot biomasa itu adalah bobot individu dikali dengan jumlah tebar. Kayak misalnya nih di ruangan ini semuanya bobot saya misalkan 50 dikali jumlah ini, semuanya adalah bagi 2,5 kilo sore begitu. Suka matematika enggak? Makan kembali untuk dibidakan itu sekitar 2-3 bulan. Kalau yang jantan 1 bulan itu bisa dibidakan kembali. Lanjut dulu. Ganti. Saya suruh ibu lagi. Nah, untuk yang matang gonat lalu dibidakan itu kan pasti akan berhasil ya. Yang lanjut, untuk seleksi induk ini, induk yang baik itu sesuai antara umur dengan bobotnya. Kayak tadi, bukan bongsor umurnya belum cukup terus dikawinin, enggak ya? Atau umurnya sudah tua tapi ternyata bobotnya juga nggak sesuai. Kemudian induk yang baik itu tidak memiliki cacat performa. Artinya misalkan ada ada ekornya yang bengkok atau ada sisiknya yang hilang, siripnya yang hilang gitu. Itu kalau gitu ini digoreng aja, tidak usah dipindahkan lagi karena itu genetik ya, nanti bakal diturunkan ke anaknya gitu. Kemudian dikawinkannya tidak sekerabat atau tidak satu keturunan. Itu pasti sudah belajar biologi nih. Kalau kita kawin sekerabat, misalkan saya bidain ikan, terus ada di anaknya itu dengan hasil bidahan itu kita bidahkan lagi. Nah, itu akan menimbulkan atau akan menghasilkan gen resesif. Kan gen ada 2 ya, ada gen dominan sama gen resesif. Ya, nanti gen resesif ini akan lebih dominan dan biasanya akan menimbulkan kecacatan gitu atau pertumbuhannya yang tidak baik. Jadi kalau bisa induk-induknya itu tidak sekerabat. Kalau misalnya saya punya ikan ini, kita kawinkan dengan ikan mana gitu. Gitu ya. Kemudian jantan yang siap bidah nih, yang siap bidah. Bila di stripping keluar sperma putih pekat. Ini maaf ya, pagi-pagi sudah ngomongin sperma. Maaf ya. Karena memang begitu, memang sudah pada balik ya. Ini karena memang begitu bahasanya kalau di perikanan. Ya, sudah cukup umur ya. Nah, jadi kita distripping itu diurut dari arah perut ke arah urin itu akan keluar sperma. Kemudian ininya operculum pipinya, punten ya. Ini lagi diurut itu kita keluar sperma. Ini yang betina. Lanjut.
kemudian kita setelah diseleksi tadi ya, setelah diseleksi kemudian dipindahkan. Cara pemindahannya, jadi di pidana itu si ikan itu dirangsang. Bagaimana caranya? Kita membuat lingkungan perairan yang menyerupai keadaan lingkungan perairan umum di mana ikan ini bisa berpindah. Wadahnya pakai apa nih? Wadahnya pakai apa kalau untuk memindah? Wadahnya bisa pakai apa? Di gambar yang satu ya, di kolam nanti dipasang apa besar seperti itu. Batasi saja. Pertanyaannya dibatasi menjadi 3 pertanyaan. Ya, jadi 3 pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya, angkat tangan. Ya, silakan saudara Billy. Silakan saudara Billy. Pak, cara menghilangkan jamur gimana Pak? Dari bulan. Cara menghilangkan. Satu lagi silakan, sehat. Perkenalkan, nama saya Sergis. Pak, pengen nanya nih. Terkadang orang itu mengasih pakan ikan itu kan nggak pakai pelet, tapi pakai buut Pak. Apakah itu berpengaruh pada kualitas ikan Pak? Ikan hiang. Ini jamur dan pakan. Putrinya silakan, satu orang. Putrinya, ayo silakan ajukan tangannya. Mana? Ada yang angkat tangan? Melihara HP. Itu nggak ada yang nanya nomor HP saya berapa gitu. Ikan mas itu bisa dengan garam, ya, dengan garam. Posisinya kalau untuk persiapan itu 1 gram per liter air, atau kalau untuk pengobatan 2 gram per liter air. Nah, untuk mengurangi dosis garamnya, kita surutkan saja dulu airnya. Kita surutkan dulu airnya. Misalkan kalau untuk pembesaran ya, untuk pembesaran kan 1 meter tadi. Kita surutkan dulu sampai airnya misalkan 30 sampai 40 cm. Jadi dosis garamnya 1 gram. Tadi siapa yang nanya namanya? Billy. Jawab gini ya. Saya tanya boleh? Boleh ya. Kalau misalnya di 3 kali 6 nih, ukuran 3 kali 6, ya, tinggi airnya 0,4. Pak Sobik 0899. Silakan. Oh, angels sent from up above. You know you make my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a drink and love's a drug. Oh, now I think I must be my user. When I was a river dried up, you came to let it flow. I'm feeling drunk and high, so high, so high. I'm feeling drunk and high, so high. Pakan mandiri kita punya satu tempat di gedung di pabrik ini. Jadi di sini kita mengelola mulai dari bahan bakunya, kemudian mesin produksinya sampai pengemasan pakan untuk didistribusi
kita masuk kepada teknik produksi, saya ingin menjelaskan pentingnya pakan dalam kegiatan produksi budidaya ikan. Ya, jadi pakan itu merupakan salah satu sarana produksi yang diperlukan dalam kegiatan budidaya ikan. Pertama, kenapa? Karena di dalam operasional produksi, ikan yang akan kita pelihara itu membutuhkan makanan. Supaya apa? Supaya ikannya menjadi besar. Karena tujuan dari budidaya itu salah satunya adalah menghasilkan biomasa ikan seperti yang kita inginkan. Dari yang tadinya 5 kilo ingin menjadi 20 kilo. Nah, tentu ikan di sini harus tumbuh dari yang kecil menjadi yang besar. Nah,